Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bapak Ibu sekalian, khususnya peserta diklat peningkatan kompetensi kepala sekolah jenjang SD Kabupaten Pasir tahun 2020 yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketemu lagi kita untuk melanjutkan pembahasan kita tentang pengembangan sekolah Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak Ibu kemarin sudah mengerjakan tugas 1, 2, dan 3 ya Bapak Ibu. Masa tidak dilanjutkan? Nah, oleh karena itu, sebagai kelanjutannya, apa yang harus Bapak Ibu kerjakan pada kegiatan selanjutnya untuk nanti sampai pada pembuatan laporan, syukur-syukur sampai membuat video unjuk kerja terkait dengan pengembangan sekolah yang Bapak Ibu lakukan. Baik, untuk menyingkat waktu, izinkan saya share screen Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjut ke tugas 4 ya Bapak Ibu. Setelah tugas 3 kemarin Bapak Ibu menyusun matrik rencana pengembangan sekolah atau matrik RPS. Nah, di tugas 4 itu Bapak Ibu menyusun instrumen monitoring dan evaluasi atau instrumen MONEV. Nah, sekali lagi ini untuk mengingatkan kembali Bapak Ibu, ini biodata saya. Kalau nanti kemarin ada yang belum sempat mencatat, silakan untuk difoto boleh ya. Nah, kita ingat kembali Bapak Ibu bagaimana prosedur Bapak Ibu melakukan pengembangan sekolah. Kemarin ada berapa kegiatan Bapak Ibu? Masih ingat? Oh ya, ada 10 ya. Oke, jadi yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Ini sudah Bapak Ibu kerjakan pada tugas 1. Jadi melihat berbagai potensi yang ada di sekolah Bapak Ibu melalui berbagai cara sehingga Bapak Ibu menemukan kekuatan, kelemahan dan menemukan masalah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu memilih alternatif penyelesaian masalah. Ini sudah Bapak Ibu lakukan. Dan yang ketiga kemarin Bapak Ibu menyusun matrik rencana pengembangan sekolah. Nah, sekarang tugas yang keempat Bapak Ibu akan menyusun instrumen MONEV atau monitoring dan evaluasi. Tugas kelima nanti menyusun RTL. Keenam melaksanakan pengembangan sekolah. Nah, sekaligus nanti di sini membuat dan mengisi jurnal pengembangan sekolah. Nah, ini membuatnya ini tugas 6, dan nanti Bapak Ibu isi pada saat pelaksanaan juga tugas 6. Kalau ini nanti kosong di sini sudah isi. 8 nanti Bapak Ibu melakukan analisis data dan refleksi hasil monitoring dan evaluasi. 9 Bapak Ibu menyusun laporan. Harapannya nanti laporan Bapak Ibu bisa disusun dalam bentuk best practice atau praktek baik. Yang ke-10 itu sebagai tugas 9 Bapak Ibu membuat video unjuk kerja. Kemarin saya sampaikan bahwa tugas 1, 2, dan 3 ini sudah Bapak Ibu kerjakan pada saat in-service kemarin, in-service training. Nah, ini Bapak Ibu di tugas selanjutnya nanti akan mengerjakan tugas 4 sampai 9 atau pada langkah 4 sampai langkah 10. Oke, Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini bagaimana Bapak Ibu nanti mengerjakan tugas 4 ini? Karena Bapak Ibu sudah menyusun tugas 3 ya, yaitu menyusun matrik rencana pengembangan sekolah. Pertanyaan saya, apakah ini sudah Bapak Ibu kerjakan dan sudah mendapatkan nilai sekurang-kurangnya ya 80 lah, syukur-syukur sudah 100. Kalau belum 100, belum 80 ya tolong diperbaiki, lihat lagi contoh ya. Akan nanti dikumpul lagi di
Google Classroom-nya. Insya Allah nanti akan saya koreksi lagi Bapak Ibu. Ya. Setelah ini fit. Nah, kenapa ini saya tanyakan? Karena sebenarnya tugas 4 itu sebagian besar dari tugas 4 itu Bapak Ibu tinggal copy paste dari tugas 3 ini. Kalau tugas 3 ini sudah beres, insya Allah tugas 4 dan tugas selanjutnya Bapak Ibu tidak akan mengalami kesulitan. Tapi kalau ini belum beres ya mohon maaf mungkin Bapak Ibu akan kesulitan. Nah, apa saja yang di-copy dari tugas 3 ini Bapak Ibu? Yang pertama, ini Bapak Ibu langkah-langkah kegiatan pada tugas 3 ini Bapak Ibu copy paste ke dalam tugas 4A. Kemudian juga tugas 5 dan tugas 6. Bapak Ibu, sekali lagi saya ulangi. Ini tugas 3 sudah beres. Sebagian besar adalah mengcopy dari tugas 3. Bagian besar tugas 4 ini. Yang pertama Bapak Ibu copy adalah langkah-langkah kegiatan. Ini akan Bapak Ibu copy lengkap ke dalam tugas 4A, termasuk nanti tugas 5 dan juga tugas 6. Yang kedua, ini indikator peningkatan kompetensi kepala sekolah yang Bapak Ibu kemarin memilih dari 2 indikator dari setiap kompetensi, berarti ada 10 indikator, Bapak Ibu nanti copy paste ke dalam tugas 4B. Indikator pencapaian peningkatan kompetensi pengetahuan dan keterampilan siswa, Bapak Ibu copy ke tugas 4C 1. Karena nanti ada C1, C2, C3 dan C4 Bapak Ibu. Nah, tertentu ini sangat tergantung dari RPS Bapak Ibu. Kalau ini karena saya tentang kompetensi pengetahuan dan keterampilan, ya nanti saya tentang kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Kemudian peningkatan kompetensi guru, tujuannya dan indikatornya, ini nanti Bapak Ibu copy paste ke tugas 4C2. Karena kan di dalam pengembangan sekolah ini ada 3 kompetensi yang Bapak Ibu tingkatkan, yaitu kompetensi siswa, kompetensi guru, dan kepala sekolah. Dan yang 4D Bapak Ibu ini dari student well-being, ini Bapak Ibu copy ke tugas 4D. Jadi di tugas 4 itu ada 4A, 4B, kompetensi kepala sekolah, 4C itu ada C1, C2, dan C3. C1 itu untuk siswa, C2 guru, C3 itu untuk bukan C3 tapi yang satunya adalah 4D. Ya. Nah, mari kita praktek dan contohkan ya Bapak Ibu. Ya. Ini Bapak Ibu tugas 4. Ini sudah kami siapkan tugasnya, mungkin agak berbeda dengan tugas diklat penguatan kepala sekolah ya. Kalau saya biasa petunjuknya itu di atas ya. Nah, 4A itu instrumen monitoring keterlaksanaan kegiatan pengembangan sekolah. Ini Bapak Ibu copy dari tugas berapa Ibu? Tugas 3. Kita buka tugas 3. Ini tugas 1 kemarin contoh tugas 1, tugas 2, nah tugas 3 Bapak Ibu. Nah ini tugas 3. Nah judul saya adalah peningkatan kompetensi pengetahuan dan keterampilan siswa melalui IHT guru dalam pembelajaran dan penilaian berbasis HOT.
apakah secara daring atau luring itu nanti tergantung suasana. Kalau suasana tidak memungkinkan luring ya daring Bapak Ibu ya. Kalau tidak bisa tatap muka ya. Nah, maka ini kegiatan-kegiatan saya mulai dari persiapan pelaksanaan. Nah ini Bapak Ibu, kopi persiapannya sudah ada di sana tadi. Nah ini persiapan dulu, pelaksanaannya nanti. Ini Bapak Ibu kopi. Kemudian page ke tugas 4. Nah ini persiapan. Sementara Bapak Ibu kopikan dulu di sini. Nah, terus tidak usah diberi hurufnya, ini dihapus dulu. Dihapus dulu Bapak Ibu. Baru ini tadi kan dalam satu baris. Nah ini Bapak Ibu pisah-pisahkan. Jadi ini taruh di paling bawah. Nanti kurang ya tambahi barisnya Bapak Ibu. Taruh sini dulu. Kemudian kepala sekolah bersama panitia menyiapkan sarpras. Terus kepala sekolah merevisi instrumen monef. Melakukan uji keterbacaan. Nah, ini tentu sesuai dengan kegiatan Bapak Ibu masing-masing. Tadi tiap peserta tidak sama di sini. Menyusun instrumen. Kepala sekolah bersama tim kecil. Bapak Ibu, kegiatan dalam rapat dinas bersama pengurus. Nih. Kepala sekolah dibantu tim kecil memaparkan proposal. Oh ini jadi satu Bapak Ibu ya. Ini maksudnya kepala sekolah dibantu tim kecil memaparkan proposal kegiatan dalam rapat dinas ya, itu Bapak Ibu. Ya, nanti akan kelihatan urutannya setelah semuanya kita copy. Ya, Bapak Ibu, baru ini dibuat tadi ABC-nya. Ini ABC. Ini Bapak Ibu, ini bisa dirapikan. Dan kalau ini ada yang tersisa bisa dinaikkan. Nah, begini Bapak Ibu, ini adalah instrumen. Oh, ada yang kurang. Oh, ini tadi jadi satu ya. Nah, ini. Ini tadi baru persiapan. Nah, demikian juga nanti sampai keseluruhan Bapak Ibu lakukan copy paste seperti ini. Ini, jadi nanti akan digunakan untuk
melakukan monitoring keterlaksanaan seluruh kegiatan, apakah nanti terlaksana atau tidak. Nah, nanti pengisiannya seperti apa nanti kita bicarakan nanti Bapak Ibu ya. Jadi nanti pelaksanaan, monitoring dan evaluasi begitu seterusnya. Nah, nanti ketika Bapak Ibu ini terlaksana dicentang ya, kalau tidak tidak, kalau tidak Bapak Ibu jelaskan mengapa tidak. Nah, ini nanti penilaian dari hasil kerja Bapak Ibu ya ini ya. Maaf, ini nanti keterlaksanaan ini kalau nilainya 80 sampai 100 berarti di sini nilai kualitasnya itu sangat baik. Kalau 71 sampai 85,99 itu baik, begitu seterusnya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu lakukan ini copy paste dari tugas 3 tentang pelaksanaan monef dan seterusnya. Sehingga nanti kalau jadi lengkapnya seperti ini Bapak Ibu, ini yang sudah jadi lengkap punya saya. Nah, ini pelaksanaannya berapa hari? Bapak Ibu bisa rinci hari pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Kalau di situ kan tidak dirinci. Dan sebaiknya Bapak Ibu rinci berapa hari. Kalau 5 hari ya 5 hari. Monitoring dan evaluasi ini sekali lagi copy paste dari tugas 3 sampai tindak lanjut sampai membuat laporan ya. Sampai laporan pelaksanaan FPS penjilidan. Kalau mau dibuat lagi tambahkan pembuatan video wujud kerja juga silahkan Bapak Ibu ya. Gitu. Nih. Jadi ini sangat tergantung masing-masing peserta tentu bisa berbeda. Nah, yang kedua, Bapak Ibu akan membuat instrumen evaluasi hasil peningkatan kompetensi kepala sekolah berdasarkan hasil AKPK. Bapak Ibu kan sudah tadi nah ini copy paste dari tugas 3. Kan Bapak Ibu sudah ini mana tugas 3 tadi. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, di sini. Ini kan Bapak Ibu kalau ini sudah selesai kan ini yang kompetensi kompetensi kepribadian, kemudian kompetensi sosial. Apa 2 indikatornya Bapak Ibu copy di sini. Nah, ini ya yang kompetensi manajerial, copy di manajerial. Kewirausahaan, copy di kewirausahaan. Begitu seterusnya Bapak Ibu ya. Andaikan Bapak Ibu tentang sikap, misalnya ada yang sikap disiplin kah, apa Bapak Ibu tentukan indikator-indikatornya. Ini contoh kalau sikap disiplin. Nah, ini tepat waktu masuk dan pulang sekolah. Kalau misalnya daring yang di grup WA, ya disiplin. Tepat waktu mengikuti pembelajaran dan kegiatan sekolah lainnya. Tepat waktu mengumpulkan tugas. Tepat waktu keluar masuk kelas dan jam istirahat. Nah, ini keandekan Bapak Ibu tentang disiplin. Kalau Bapak Ibu tentang kebersihan ya silakan. Ini indikator-indikator kebersihan kelas misalnya. Ini kalau disiplin siswa. Nah, tentu Bapak Ibu kalau ini nanti cukup 1 saja yang untuk siswa. Apakah kedisiplinan? Kalau ini karena saya bukan disiplin, saya tentang peningkatan kompetensi ya ini saja Bapak Ibu. Nah, ini peningkatan kompetensi siswa. Pengetahuan dan keterampilan. Jadi nanti ini kita minta data dari guru setelah guru dilatih pembelajaran dan penilaian berbasis SWOT. Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran, Bapak Ibu guru. Nah, semua guru yang dilatih melakukan pembelajaran. Nah, nanti diminta pada saat pelatihan kan guru sudah menyusun instrumen penilaian yang berbasis SWOT. Baik pengetahuan dan keterampilan. Nah, nanti hasil penilaiannya Bapak Ibu minta dari guru.
baru Bapak Ibu masukkan. Nah, ini kelas berapa saja. Andaikan cuma kelas 345 ya kelas 345 saja, ini nanti dihapus kelas 1 2. Kalau cuma kelas 456 ya 456 saja. Kalau indikator SMP kelas 1 2 ya kelas 1 2 saja. Ini sangat tergantung dari yang dilaksanakan, tergantung Bapak Ibu guru yang mengikuti. Mengikuti diklat maksudnya atau IHT. Nah, nanti minta ketercapaian KKM-nya berapa persen per kelas. Nah, mapelnya juga tergantung. Ya mapel apa saja, ini tidak harus seluruhnya ini Bapak Ibu. Kalau ada guru yang tidak satu kelas, bisa saja. Andaikan cukup cuma 2 mapel, ya 2 mapel saja. Itu sangat tergantung dari Bapak Ibu guru yang mengajar. Ini saya tulis lengkap, itu maksudnya nanti yang tidak terpakai ya dihapus. Ya Bapak Ibu. Nah, kemudian instrumen hasil kegiatan tentang pencapaian kompetensi guru dalam merencanakan pembelajaran. Ini sudah saya buatkan contoh Bapak Ibu ya. RPP itu kan yang paling sederhana kan, yang sudah disederhanakan terdiri atas apa Bapak Ibu? Tujuan, kemudian langkah-langkah kegiatan dan penilaian. Nah, jadi di sini ya yang akan kita ukur apa indikatornya, misalnya kemampuan guru merencanakan pembelajaran. Apa saja misalnya tentang bagaimana guru menuliskan tujuan pembelajaran. Apakah sudah benar atau belum? Benar maksudnya yang pertama memuat sesuai dengan KD atau IPK. Kemudian ketentuannya memuat ABCD. Apakah kemudian yang kedua sudah bisa diukur? Nanti silakan Bapak Ibu berikan penilaian. Apakah sangat baik, baik, cukup, atau kurang. Kemudian menuliskan langkah-langkah pembelajaran. Ini misalnya indikator-indikatornya. Kalau terpenuhi semua 4 misalnya. Kalau terpenuhi 1 sampai 3 sampai 4, 3. Terpenuhi 1 sampai 3, 2. Kalau terpenuhi 2 atau kurang, berarti 1. Lah itu Bapak Ibu nanti yang menentukan, silahkan. Ini sebagai dasar penilaiannya. Kemudian menuliskan teknik, bentuk, dan prosedur penilaian kompetensi, baik sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi kita dengan melihat RPP, kemudian melampirkan instrumen penilaian, baik kompetensi, sikap, pengetahuan, keterampilan. Kemudian perencanaan penilaian, menyusun instrumen, ada jurnal, ada instrumen penilaian diri antar teman atau sejawat. Kemudian menyusun kisi-kisi. Ya, ini Bapak Ibu nanti bisa saya contohkan, nanti bisa Bapak Ibu adopsi atau modifikasi. Terus bagaimana pelaksanaan pembelajaran, ini instrumennya, contohnya. Nah, instrumen evaluasi kegiatan tentang melaksanakan pembelajaran. Nah, jadi bagaimana ini menilainya? Jadi setelah Bapak Ibu gurunya dilatih, kemudian kepala sekolah dibantu mungkin guru senior atau dibantu fasilitator diklat pada saat pembelajaran diklat atau pada saat IHT, itu bisa membantu apa yang dinilai dalam pelaksanaan pembelajaran. Misalnya ini pendahuluan, kegiatan inti, ini indikator-indikatornya. Apakah mengawali pembelajaran dengan berdoa, menyiapkan siswa secara fisik dan psikis, dan seterusnya. Ini bisa Bapak Ibu lihat dari instrumen supervisi yang saya yakin Bapak Ibu kepala sekolah sudah sering menggunakan ini. Ini contohnya. Kemudian pelaksanaan penilaian. Apakah melaksanakan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan, apakah memeriksa dan mengembalikan, apakah memberi kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki hasil penilaian. Kan Bapak Ibu di Google Classroom kan Bapak Ibu nilai, menyerahkan, saya nilai, silahkan direvisi, nanti saya perbaiki, nilainya juga diperbaiki. Nah, apa Bapak Ibu guru melakukan itu, kemudian bagaimana kegiatan penutup. Nah, baru nanti hasil penilaiannya.
Kemudian yang terakhir 4D adalah instrumen pencapaian student well-being atau kebahagiaan siswa atau kebahagiaan murid. Ini kalau terkait dengan sikap disiplin. Misalnya ini indikatornya, tentu Bapak Ibu bisa menambahkan, mengurangi ini kalau sikap. Tapi karena saya ini bukan sikap, ini tidak saya pakai Bapak Ibu, yang saya pakai ini. Ini. Nah, kegiatan ini membuat saya lebih senang mengikuti pembelajaran berbasis HOT. Pembelajaran dan penilaian berbasis HOT yang dilaksanakan guru membuat saya termotivasi. Pembelajaran dan penilaian HOT dilaksanakan guru membuat saya termotivasi untuk berprestasi. Nah, ini dari mana? Saya copy paste dari tugas 3. Tugas 3 kan sudah ada di sini Bapak Ibu. Di 4D itu student well-being. Nah, ini saya copy dari sini Bapak Ibu. Jadi copy paste seperti tadi, blok kemudian copy paste. Nah, ini jadi itulah instrumen monitoring dan evaluasi. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Silakan nanti tugas 3-nya ditindaklanjuti dengan menyusun instrumen monitoring dan evaluasi. Sekali lagi itu tergantung dari tugas 3 yang Bapak Ibu sudah susun. Karena sekali lagi tugas 4 banyak yang tinggal copy paste dari tugas 3. Nah, saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebih saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Silakan Bapak Ibu bisa mendiskusikannya, bisa lewat telepon, lewat WA, lewat SMS atau lewat email, dipersilahkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.